one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Putri Rahayu, jurusan Sosiologi kelas B semester 4. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Sosiologi Budaya. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan salah satu cagar budaya yang terdapat di daerah Anda, yaitu bedug. Bedug merupakan salah satu alat instrumen musik tradisional yang terdapat di Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu. Bedug juga mempunyai fungsi kegunaan, yaitu sebagai alat komunikasi tradisional, baik dalam kegiatan ritual keagamaan atau politik. Di Indonesia, sebuah bedug biasanya dibunyikan untuk pemberitahuan mengenai waktu sholat atau sembahyang. Bedug terbuat dari sebuah potongan kayu besar atau pohon sepanjang kira-kira 1 meter. Bagian tengah batang dilubangi sehingga berbentuk tabung besar. Ujung batang yang berukuran lebih besar ditutup dengan kulit binatang yang berfungsi sebagai membran atau selaput gendang. Untuk soal yang kedua yaitu apa yang disebut kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil kegiatan dari penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, akal dan adat istiadat dan karya. Menurut Kwerjaniningrat, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang memiliki manusia dengan belajar, sehingga dapat dipahami bahwa kebudayaan ada di tengah-tengah masyarakat, muncul dalam tingkah laku dan dipelajari. Jadi kebudayaan tidak muncul begitu saja, melainkan muncul karena dipelajari. Selanjutnya yaitu peradaban. Peradaban adalah keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat dilihat mengalami kemajuan dari segi perkembangannya, dari segi perkembangan sosialnya, misalnya dengan melihat kemajuan organisasi hukum, lembaga politik, sosial, dan agama yang terjadi di masyarakat. Maka inilah peradaban yang berarti adanya keadaan kemajuan suatu masyarakat dalam jumlah budaya, ilmu pengetahuan, industri, dan pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu hinterland. Hinterland adalah suatu daerah yang berfungsi sebagai pemasok atau pemenuhan kehidupan bahan makanan pokok serta tempat produksi komoditi ekspor. Hinterland merupakan pemukiman asli yang dihuni oleh orang-orang Sunda, Jawa, dan Betawi. Sebagian besar wilayah dalam keadaan memiliki proses transformasi besar-besaran. Berbagai fungsi kota mulai dibangun seperti jalan raya, perumahan, dan lain-lain. Yang dimaksud daerah interland pelabuhan adalah daerah-daerah yang terletak di sekitar atau pelabuhan, termasuk di dalamnya adalah kota pelabuhan itu sendiri dan kota-kota serta daerah-daerah pedalaman di luar kota pelabuhan yang saling memiliki hubungan ekonomi dan pelabuhan. Yang terakhir yaitu kultur determinisi. Determinisi yaitu kebudayaan sangat erat berhubungan dengan masyarakat. Melville J. Hersnovitz dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Baik, untuk soal yang ketiga yaitu sebutkan 7 unsur kebudayaan universal. Yang pertama yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan sistem kesenian. Yang selanjutnya yaitu sebutkan unsur kebudayaan nasional. Yang pertama yaitu Pancasila, lagu kebangsaan, bahasa Indonesia, dan Sangsaka Merah Putih. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu soal nomor 4, yaitu jelaskan 3 klasifikasi umat Islam di Indonesia menurut Clifford Geertz. Yang pertama yaitu varian Abagan, tradisi keagamaan. Abagan terdiri dari pesta keupacaraan yang disebut selamatan. Selamatan merupakan sebuah kepercayaan yang kompleks dan rumit. Selamatan merupakan semacam wadah bersama masyarakat yang mempertemukan beberapa aspek kehidupan sosial dan pengalaman perseorangan. Selamatan dapat dilakukan untuk memenuhi semua hajat orang sehubungan dengan suatu kejadian yang ingin diperingati, ditebus, atau diindustrikan, di kelahiran atau dikawinkan. Baik, untuk varian yang kedua yaitu varian santri. Varian santri merupakan varian yang menjalankan syariat Islam secara taat, dan yang menjadi perhatian kalangan santri adalah doktrin Islam, terutama sekali penafsiran moral dan sosialnya. Untuk 18 kalangan santri, rasa perkaumannya adalah yang terutama.
Islam dilihat sebagai serangkaian lingkaran sosial yang konsentris, perkauman yang semakin lama semakin lebar dari individu sampai ke seluruh umat dunia. Baik untuk varian yang ketiga yaitu varian priai. Istilah priai asal mulanya hanya dipermukakan bagi kalangan aristokrasi turun-menurun oleh Belanda yang dengan mudahnya dicomot oleh raja-raja pribumi yang ditaklukkan untuk kemudian diangkat sebagai pejabat sipil yang digaji. Baik untuk soal yang terakhir yaitu bagaimana kritik Anda terhadap Clifford Geertz berjudul The Religion of Japa. Menurut saya, dalam buku ini memang dijelaskan bagaimana pandangan tentang Islam di Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangan terhadap budaya. Namun, memang pada pembahasannya juga tampak istilah Jawa memang tidak ditentukan dalam konsepsi Geertz. Bahkan secara formal, konteks Abagan sama sekali tidak dijelaskan apakah ia Muslim atau tidak. Apalagi dalam konsep priai. Hanya saja dari pembagian yang ada di buku The Religion of Japa tampak aliran yang diinginkan ditancapkannya dalam agama Japa versi Geertz, santri, priai, dan abagan, di mana ketiganya adalah aliran agama yang berbeda. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.